Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu ila yaumiddin. Thumma amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم إلى يوم القيامة. ثم أما بعد فيا معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Mohon izin pagi ini menyampaikan salam dari Ustaz Adi Mustafa. Beliau tidak bisa hadir karena ada acara walimah di panjang keluarga beliau. Kemarin sore hubungan via WhatsApp, mohon Pak Agus suruh menggantikan, jadi mohon izin tidak seperti Ustaz Adi Mustafa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib berkata, definisi takwa itu ada beberapa hal. At-taqwa ma huwa at-taqwa. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga sepupu beliau, berkata bahwasanya takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari ketakwaan itu adalah takut untuk mendurhakai Allah Ta'ala. Berdasarkan semua karunia dan anugerah yang dianugerahkan kepada Allah Ta'ala, maka hendaknya kita sebagai seorang hambanya, manusia yang sudah mengikrarkan bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, hendaknya kita selalu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini definisi takwa yang pertama menurut Imam Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, wal amalu bitanzil, yaitu mengerjakan bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa Al-Quran dan hadis. Dan ini adalah panduan hidup kita. Kita tidak ada Al-Quran dan hadis, hidup kita ini bagian hampa. Bagikan kehidupannya seorang mayit. Hayatul kafir kal mayit, kehidupan seorang kafir itu bagikan orang mayit. Kalau kehidupan mukmin adalah hidup yang sesungguhnya. Amal perbuatan orang-orang kafir tidak ada nilainya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Walaupun seisi dunia ini diinfakkan untuk berbuat baik, tapi kalau tidak ada iman, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk menganugerahi pahala. Jadi sangat beda sekali, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, antara kehidupan kita orang-orang yang beriman dengan kehidupan orang-orang yang kafir ataupun musyrik. Maka hendaknya kita selalu bersyukur dengan keimanan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil. Selalu merasa, definisi takwa yang ketiga, al-qana'atu bil qalil, selalu merasa cukup dengan yang sedikit. Jadi apa yang dianugerahkan kepada Allah, baik berupa rezeki, anak, keturunan, keluarga, dan lain sebagainya, itu kalau kita merasa sedikit pemberian itu dari Allah, maka hendaknya kita bersyukur. Bayangkan bapak ibu sekalian, kalau ada seorang pengemis itu meminta-minta kepada kita, dan kita kasih uang receh 500 rupiah, dilihatnya, dilemparkannya, bagaimana perasaan kita? Perasaan kita pasti, wah ini dikasih sedikit, tidak menghargai, tidak bersyukur. Maka demikian pula Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau sekalian bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, maka aku akan menambah nikmat-nikmat atas kalian semua itu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketahuilah, jika kalian kufur kepada nikmatku, maka perhatikanlah, ketahuilah bahwasanya azabku itu sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Takwa yang ketiga definisinya yaitu
al-isti'adatu ila yaumil akhir. Mempersiapkan bekal kita masing-masing untuk menjumpai hari akhir. Hari di mana kita akan bertemu Allah secara pribadi-pribadi, tidak ada golongan ataupun sahabat yang mendampingi kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di mana hari itu tidak ada bermanfaat anak-anak kita, wala mal harta kita, wala banun anak-anak kita. Kita tidak bisa menyuap malaikat, kita tidak bisa menyogok dan menyuap zat yang sangat maha kaya, tidak bisa. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Apa itu hati yang selamat? Hati yang berpasrah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hati yang selamat dari kemusyrikan, hati yang selamat dari penyembahan terhadap Allah Ta'ala. Itulah ma'asyiral muslimin definisi takwa. Maka jangan bosan-bosan ketika khutbah Jumat banyak mengungkapkan kata takwa. Atiullah wa taqu, taatlah kalian kepada Allah dan bertakwa. Karena itu bekal kita memang. Bekal kita bukan anak-anak kita, bukan harta kita, bukan pula amal-amal kita. Takwa, bekal kita adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Kita dimasukkan surga, seorang muslim dimasukkan surga bukan karena amal-amalnya, karena rahmatnya Allah Ta'ala semata. Makanya banyak beristighfar ma'asyiral muslimin. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah penghujung Dzulhijjah. Kita berada di penghujung bulan yang mulia, bulan yang mana jika seorang mukmin dikaruniakan di bulan itu, maka dia menjadi beruntung ketika dia bisa memanfaatkan hari-harinya di bulan Dzulhijjah ini. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat istimewa pula. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, inna, dalam surat At-Taubah 36, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatas suhuri inda wasna asara syahran fi kitabillah yauma khalaqallahu samawati wal ardh minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Perhatikan ma'asyiral muslimin, kalau seorang mukmin memperhatikan ayat ini dengan mentadabburinya, dengan memperhatikan umurnya dan usianya, maka dia akan mempergunakan waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya. Allah tegaskan dengan kata-kata inna iddatas suhur, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan indallah, di sisi Allah itu isna asara syahran fi kitabillah, ada 12 bulan dalam setahun. Allah tentukan dalam setahun ini ada 12 bulan. Kapan itu? Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqallahu samawati wal ardh. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ditentukan bilangan-bilangan bulan ini. Minha arba'atun hurum, di antara kesekian bulan tadi, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Apalagi Pak? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan-bulan ini hendaknya kita perhatikan, kita hafalkan, kita tanamkan kepada anak-anak kita. Agar apa? Kita dalam setiap bulan-bulan ini memperhatikan keutamaan-keutamaan, amal-amal yang Allah Ta'ala muliakan, yang Allah Ta'ala karuniakan, yang Allah Ta'ala berikan diskon bagi umatnya Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimahullah, minha arba'atun hurum, dari ke-12 bulan tadi itu ada 12 haram. Dikatakan 12 haram karena di dalamnya ada kemuliaan-kemuliaan. Al-hurum, hormatun haram, hormat, kehormatan, haram, dilarang di dalamnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah, perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah, dan semua amal di dalam bulan-bulan itu dilipat gandakan. Malu tidak di bulan Ramadan. Apa itu arba'atun hurum?
Bapak sekalian, Dzulqa'dah sudah kita lalui. Dzulhijjah sudah akan kita lalui. Di mana fadilah-fadilah di bulan Dzulhijjah sangat agung sekali. 1 sampai tanggal 10 utamanya sangat besar sekali. Orang yang berinfak di awal bulan Dzulhijjah pahalanya sangat besar sekali, dan ini kita sering dengarkan ceramah-ceramahnya para ustaz, ceramah-ceramahnya para ulama, khotib Jumat dan lain sebagainya. Apakah tidak cukup semua itu bagi kita untuk merasa kurang bekal kita kepada Allah Ta'ala? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram yang akan kita jumpai, dan apa selain Rajab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Muharram ini yang akan kita jumpai, hendaknya diri kita mempersiapkan sebaik-baiknya. Jangan menyia-nyiakan kedatangan bulan suci Muharram, karena kita sudah akan melewati bulan Dzulhijjah, akan meninggalkan bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita hendaknya mengisi bulan Muharram ini dengan kebaikan-kebaikan. Di dalam bulan Muharram ini banyak keutamaan-keutamaan. Ya, sahabat Ibnu Umar berkata, agar kita memperhatikan waktu-waktu kita di hari-hari kita. Qala Rasulullah sallam, "Idza amsayta fala tanziril masa." Jika kamu mendapati dirimu di sore hari, maka janganlah kamu menunggu. Idza amsayta fala tanziril subah, maka janganlah kamu menunggu datangnya waktu pagi hari. Artinya apa? Ketika kita di sore hari dan kita ingin berbuat baik, segera kita lakukan. Jangan menunggu pagi datang menjumpai kita. Bisa jadi sore itu adalah sore yang terakhir bagi kita. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran itu, pelajaran-pelajaran kehidupan yang kita dapati. Mungkin di kawan kita ada sahabat kita kemarin yang meninggal, paginya masih sehat, sorenya tidak ada, malamnya masih banyak rencana-rencana, Selasa sore sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Dan itu adalah sebagai ibrah bagi kita semuanya, bahwasanya tidak semua yang sakit itu cepat mati, dan tidak semua yang sehat itu lama hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Dan jika kamu mendapat dirimu pada pagi hari, maka janganlah kamu menunggu berbuat baik ditunda-tunda untuk sampai sore hari. Karena bisa jadi usia kita tidak sampai sore hari. Tapi kita berdoa semuanya, semoga kita semuanya husnul khotimah, ma'asyiral muslimin. Wa khudh min sihhatika limaradika. Dan ambillah saat dirimu itu sehat untuk menyiapkan saat dirimu sakit. Wa khudh li sihhatika limaradika. Bapak Ibu sekalian, orang yang sakit itu harapannya adalah bisa berbuat begini-begini, bisa pergi ke masjid, bisa beramal soleh dan sebagainya. Dan orang yang sehat itu banyak yang menyia-nyiakan waktu sehatnya. As-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la yaraha ilal marda. Sehat itu bagikan mahkota di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Seperti kopiah ini, Pak, mahkota kesehatan. La yaraha ilal marda. Tidak akan bisa melihat kesehatan itu kecuali orang-orang yang sakit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa min hayatika limautika. Dan saat kita hidup ini, kita persiapkan untuk kematian kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ini merupakan suatu sindiran kepada kita sebagai orang yang beriman. Apakah tidak cukup waktu bagi orang-orang yang beriman itu untuk hatinya takut selalu mengingat kepada Allah? Hatinya takut untuk mengingat kepada Allah. Apa waktu-waktu itu? Banyak sekali waktu yang diberikan Allah, pelajaran yang diberikan Allah pada kita semuanya, bahwasanya semuanya itu tidak ada yang kekal dan abadi. Al-baqa'u lillah, kekekalan hanya kepada Allah. Semuanya ini akan fana, Bapak Ibu sekalian.
Wa ma nazala minal haqq, dan apa yang diturunkan berupa kebenaran itu. Wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl, dan hendaknya dia seorang mukmin itu tidak menjadi seorang yang seperti ahli kitab yang diturunkan sebelumnya. Fatala alaihim amadu, waktunya itu diberikan panjang oleh Allah. Faqasat qulubuhum, tapi orang-orang sebelum kita itu, orang-orang ahli kitab itu hatinya keras menentang kepada Allah, keras susah untuk masuk kebenaran di dalamnya. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka orang-orang ahli kitab itu adalah orang-orang yang fasik. Wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada bulan Muharram ini. Bulan Muharram dikatakan Muharram mulia sekali. Banyak larangan-larangan hendaknya kita hindari. Haram, al-muharram, yaitu yang dilarang. Di dalamnya ada anjuran-anjuran untuk menghindari hal-hal yang terlarang untuk kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak hadis dan banyak kebaikan-kebaikan yang akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla di bulan Muharram ini. Maka hendaknya kita memperhatikan waktu-waktu kita. Hendaknya kita memperhatikan amal-amal kita. Apakah amal-amal kita ini cukup sebagai bekal kita menghadap Allah Ta'ala. Sewaktu-waktu kita semuanya akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Dan fenomena kejadian meninggal mufajiatan, meninggal secara mendadak, itu sekarang banyak terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sudah siapkah kita, pribadi kita masing-masing, untuk menghadapi keadaan itu? Saya menasihati diri saya sendiri, karena tidak ada yang merasa bekal kita ini cukup kita ketika menghadap Allah. Dan hanya kita muhasabah, apalagi mau menghadapi bulan Muharram, tahun baru Islam. Bulan Muharram, bulan sangat mulia. Apakah tahun kemarin kita ini sudah cukup bekal-bekal kita? Manakala nanti sore misalnya Allah Ta'ala memanggil kita. Ma'asyiral muslimin, perjalanan akhir itu sangat panjang dan dunia ini sangat singkat sekali. Dan ini kita ketahui semuanya, bahwasanya orang yang dikubur tidak akan pernah kembali. Kita sekarang di atas bumi, suatu saat kita akan ditanam di dalam bumi. Ma'asyiral muslimin, maka hendaknya kita menjadi seorang mukmin yang zaki, mukmin yang cerdas, bisa memanfaatkan waktu-waktu kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam bulan Muharram ada keutamaan-keutamaan, di antaranya adalah puasa. Puasa di bulan Muharram, baik itu yang Senin, Kamis, baik itu yang dan puasa-puasa lainnya. Apalagi puasa yang utama, puncaknya itu tanggal 10 Asyura. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berujar bahwasanya berharap bahwasanya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau selama setahun sebelumnya. Ini Nabi, apalagi kita. Nabi yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala maksum, Nabi yang dijamin oleh Allah Ta'ala masuk surga, tapi beliau masih takut dan beliau mempersiapkan dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lamma qadimal Madinata wajadahum yasumuna yawman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, qadima itu datang dari jauh, mungkin dari Mekah. Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata wajadahum yasumuna yawman. Rasulullah SAW mendapati orang-orang Yahudi itu, orang-orang Yahudi berpuasa satu hari, yakni Asyura. Faqalu, maka orang-orang di Madinah mengatakan, hadza yaumun adzim, hari ini adalah hari yang agung. Wa huwa yaumun najjallahu fi Musa, dan pada hari ini bahwasanya Allah Ta'ala telah menyelamatkan Musa dari kezalimannya Fir'aun. Wa aghraqa ala Fir'aun, dan Allah menenggelamkan keluarganya Fir'aun. Fasama Musa sukranillah,
Maka orang-orang mengatakan, maka Nabi Musa itu berpuasa di Asyura ini sebagai bentuk syukurillah, berterima kasih kepada Allah. Tentunya Yahudi dulu tidak sama dengan Yahudi sekarang, Bapak sekalian. Fasama Musa syukurillah faqala ana aula bi Musa. Maka Rasulullah SAW ini menegaskan kepada mereka, aku ini lebih utama kedudukannya daripada kalian semuanya di sampingnya Musa. Saya lebih utama dari orang-orang Yahudi itu kedudukannya, kedekatannya dengan Nabi Musa, karena Rasulullah SAW adalah seorang Rasul dan Nabi. Fasamahu wa amara bisyami. Maka Rasulullah SAW puasa pada hari itu dan menganjurkan, memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada hari itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari hadis ini saja kita sudah mengetahui keutamaannya puasa Yaum Asyura. Ada sebuah hadis lagi, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kanu yasumuna Asyura qabla yufradu Ramadan. Orang-orang dahulu itu berpuasa hari Asyura sebelum disyariatkannya puasa Ramadan. Wa kana yauman tustaru fi minhul Ka'bah. Wa kana yauman tustataru fihil Ka'bah. Dan di hari Asyura itu Ka'bah itu ditutup dengan kiswah, Bapak sekalian. Keutamaannya. Falamma faradallahu Ramadan, dan ketika Allah SWT memerintahkan untuk puasa Ramadan, qala Rasulullah man sa'a, maka Rasulullah SAW bersabda kepada umatnya, berkata kepada Aisyah, man sa'a falyasumhu, barang siapa yang berkehendak atau mau berpuasa maka hendaknya berpuasa. Wa man sa'a yatruku falyatruku, dan barang siapa yang tidak berpuasa meninggalkan puasa Asyura maka silakan, enggak apa-apa, jadi bukan wajib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin, walaupun tidak wajib, tapi ini pahalanya sangat besar sekali di sisi Allah. Bahkan di dalam Mulijat dikatakan juga ahabbu. Asyura bukan juga amalan-amalan di bulan Muharram ini pahalanya dilipat gandakan. Demikian juga dosa. Maka fala tadlimu fina anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian di antara kalian itu berbuat zalim, aniaya kepada diri kalian sendiri. Dengan apa berbuat aniaya, zalim pada diri kalian sendiri? Berbohong, berdusta, menipu, mencuri, dan lain sebagainya. Itu berbuat aniaya kepada diri kita sendiri. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya kecuali hamba itu sendiri. Barang siapa yang berbohong, berdusta di bulan Muharram ini, maka sesungguhnya dia telah beraniaya yang sangat besar dan agung pada dirinya sendiri, dan dosanya sangat besar sekali di bulan Muharram ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya ini sudah banyak hadis yang kita dengar, tinggal kita melakukannya. Ini keutamaan bulan Asyura. Semua amal soleh hendaknya kita tingkatkan. Ma'asyiral muslimin, ada orang-orang yang berbuat kebatilan, berbuat bid'ah pada bulan-bulan ini. Salah satunya adalah ada orang kelompok yang mengagung-agungkan hari Asyura ini dengan kematian cucunya Rasulullah SAW. Dan ini adalah suatu akidah yang batil. Berniaha meratapi kematian cucunya Rasulullah SAW secara berlebihan dengan menyakiti dirinya sendiri, memukul-mukul kepala dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan ini adalah akidah yang berbeda dengan akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beberapa hari ini, mungkin sepekan ini, kita sering mendapati berita-berita di media sosial, di TV, dan kita bersyukur atas berita itu. Ada suatu negara yang mayoritas akidahnya berbeda dengan kita, tapi berani untuk tampil mendahului negara-negara lain yang akidahnya sama dengan kita.
Kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Artinya apa? Kezaliman seorang itu dibalas dengan oleh saudara kita yang dari Syiah, dari Iran, dari Iran. Kita mendapat di Iran membombardir Israel. Alhamdulillah, dan itu sangat di luar pikiran banyak orang manusia di dunia ini. Orang mengagung-agungkan Iran. Iran adalah pahlawan, hero bagi kaum muslimin di dunia ini, bahkan mungkin bagi umat manusia di dunia ini. Orang-orang yang tidak beragama Islam, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang non-muslim, kafir, mereka juga punya simpati dan empati kepada saudara-saudara kita di Gaza. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Ta'ala dan juga kepada orang-orang Iran yang berani menggempur orang-orang Israel. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya berkata demikian, ini ada kaitannya dengan hari Asyura. Dan itu adalah kekuatan yang sangat besar sekali. Tidak ada negara manapun, pemimpin dunia Islam manapun, tetangga-tetangganya Gaza, tetangga-tetangganya Palestina yang berani tampil untuk membombardir. Karena apa? Mereka semua telah dijangkiti penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati, takut kehilangan kedudukannya, kerajaannya dan sebagainya. Mana ada negara-negara Islam mungkin hanya wujud kecaman-kecaman dan cuman doa-doa saja, kiriman bantuan dan sebagainya. Tapi itu adalah bukan solusi. Solusinya untuk menghancurkan Israel adalah bom. Solusinya adalah dikirim tentara ke sana. Tapi yang berhasil hanya Iran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di balik itu semuanya sekarang ini di media sosial Bapak sekalian ada narasi-narasi, bahkan anak-anak muda menyampaikan Ayatullah Ali Khomeini hebat, Ayatullah Ali Khomeini hebat, pejuang, seorang hero. Dan itu kita akui memang. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akidah mereka itu berbeda dengan akidah kita. Akidah mereka akidah Syiah. Jadi kan akidah kita adalah akidah Sunni. Kita orang-orang Muhammadiyah, orang Nahdiyin, orang Persis, orang dan lain sebagainya. Kita ini adalah ahli sunnah. Ma'asyiral muslimin, tapi di balik itu semuanya kita sangat bersyukur. Apa yang perlu kita perhatikan? Hendaknya kita mewaspadai, membentengi anak-anak kita yang megang HP, yang tahu informasi. Sekarang ini informasi yang sangat cepat sekali, dan dunia dakwah itu sangat cepat sekali di HP. Orang-orang Syiah di Indonesia sekarang itu semangat sekali mereka mendakwakan Syiahnya. Karena diakui ataupun tidak diakui, sekarang yang tampil sebagai pahlawan adalah Iran. Tapi yang di Indonesia, orang-orang Syiah di Indonesia ini sekarang ini Bapak sekalian, mereka juga memanfaatkan momen ini untuk mendakwakan Syiah. Yang perlu saya garis bawahi adalah kita jaga generasi kita jangan sampai terkontaminasi akidahnya dengan akidah mereka. Tentu kita berterima kasih kepada mereka yang telah menghancurkan Israel. Tapi kita juga jangan sampai akidah generasi kita itu ataupun akidah kita hancur dengan sepekan yang sangat hebat ini. Kita menganggap semua itu adalah hebat sekali. Memang tidak ada negara Islam yang lain yang mampu. Tapi hendaknya kita menjaga keluarga kita, diri kita dari pengaruhnya akidah Syiah. Sekarang orang-orang banyak pemuda-pemuda itu mengagungkan Khomeini. Padahal junjungan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah baca buku penyimpangan
mewastai penyimpangan akidah Syiah di Indonesia. Itu terbitan MUI, Pak. Dan sempat ditarik kembali karena pengaruh yang sangat besar sekali di pusat sana. Memang sangat jauh sekali akidah kita dengan akidah Syiah. Apalagi Syiah yang berkembang di Indonesia sekarang itu adalah Syiah Rafidhah. Dikatakan Rafidhah, yarfud, menolak. Kelompok yang menolak para sahabat. Jadi hadis-hadis yang dari Umar, hadis-hadis yang dari Utsman dan lain sebagainya dari para sahabat, dari Aisyah apalagi, itu semuanya dianggap hadis yang batil. Ini perlu kita ketahui. Dan para pemuda, khususnya mahasiswa, itu banyak yang cepat gabung karena diiming-imingi dengan mut'ah. Kita tahu Rasulullah SAW dulu di zaman Nabi dulu pernah ada mut'ah, tapi setelah itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kawin kontrak. Bapak Ibu sekalian, kalau kita dapati ada pemuda-pemuda yang gonta-ganti pasangan kawin kontrak, jadi akadnya juga akad nikah, tapi kawinnya mungkin 1 jam, 1 pekan, 2 pekan, dan ini sangat dinikmati oleh pemuda-pemuda yang suka, yang pemuda-pemuda yang gairahnya sangat tinggi sekali. Dan ini termasuk dalam ajaran akidah mereka. Maka hendaknya kita membentengi anak-anak kita, keluarga kita, jangan sampai kita terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan akidah kita. Dan ini momen yang sangat luar biasa sekali. Saya juga tercengang. Semua orang muslim, orang mukmin dan orang yang selain orang mukmin juga tercengang dan sangat berterima kasih kepada Iran. Dan kiblatnya kaum Syi'i di negara kita adalah Iran. Maka hendaknya kita menanamkan lagi nilai-nilai tauhid kepada keluarga kita. Silakan Bapak Ibu sekalian dibuka, dicari-cari perbedaan akidah Syi'i dan akidah Sunni. Dan sekarang pergerakan-pergerakan itu adalah gencar. Apalagi sekarang Iran berhasil menggempur Israel. Kemana orang-orang Saudi ini? Kemana orang-orang Jordan? Kemana orang-orang di sekitar sana? Mesir apalagi. Orang yang long march jauh, beribu-ribu orang ingin membuka blokadenya Gaza, tidak bisa. Mata dunia, pendengaran dunia, semuanya tertuju kepada Gaza. Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak orang tidak tahu kenapa Iran menyerang Gaza. Iran menyerang Israel. Iran menyerang Israel. Sebelumnya Israel itu menyerang Iran. Sebelumnya Israel itu menyerang Iran. Akhirnya Iran membalas lagi dengan gempuran yang sangat dahsyat sekali. Dan senjata mereka sangat canggih sekali, Bapak Ibu sekalian. Dan peta kekuatan dunia sekarang itu banyak berubah. Peta kekuatan dunia ini cepat sekali berubahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya tidak berpanjang lebar. Cuman itu tadi intinya, kita membentengi generasi kita dari akidah Syiah. Dan kita perlu tahu bagaimana itu. Tapi kita tetap menjaga hubungan baik dengan orang-orang, atau barangkali ada orang yang berakidah Syiah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf dan saya menjalankan amanah yang Ustaz Adi Mustafa. Salam dari beliau untuk para jamaah semuanya. Beliau tidak bisa hadir di pagi ini karena ada hajatan keluarga istri beliau di Pantenan Panceng. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga bisa membawa kebaikan bagi kita semuanya, terutama pada diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.